Makasih bang. Dari sini aja. Oh, masuk sana kan? Betulnya sini. Hah? Sini aja nih, bang. Soalnya biasanya bang. Oh, sini bisa lah, buka aja. Mau wawancara dulu? Mana? Masuk Anda. Gambir mah. Oh, sekarang. Oh. Ayo. Bro, ayo. Belakang aja, brother. Gak usah takut sama Timothy, dia nggak punya tanduk kok. Dia nggak punya tanduk, belakang aja. Oke. Bang, izin agenda hari ini seperti apa sih, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semuanya. Buat teman media, makasih hari ini menyempatkan hadir di Polda Metro Jaya. Hari ini kami tim lawyer dan para korban juga membuat laporan polisi terhadap 2 orang, si TR dan saudara K, atas dugaan sama seperti yang sudah kami laporkan beberapa hari yang lalu. Cuma hari ini kami membuat laporan baru dengan korban yang baru dan ada penambahan pasal. Salah satu adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Gitu ya. Bang, kenapa dipecah gitu Bang? Kenapa nggak dijadikan satu, dikumpulkan jadi dari beberapa korban dikumpulkan jadi satu laporan gitu? Kenapa dari kemarin laporan lagi? Oke, terkait dengan kenapa ini dipecah, karena ini kan korbannya masing-masing. Nanti apakah ada kebijakan dari pimpinan dari Polda Metro, kami serahkan kepada pimpinan Polda Metro saja. Yang jelas teman-teman sekarang merasa dirugikan, punya hak untuk melapor secara pribadi. Kalau hari ini berapa orang yang melapor? Sebetulnya hari ini tuh dijadwalkan kita punya 3 orang pelapor. Cuma setelah kami pikir-pikir, kami berunding, kami cukup 1 pelapor aja hari ini. Kerugiannya sama 3M atau lebih? Kalau yang hari ini pelapornya 1M lebih. Yang hari ini, yang 1 orang. Sebetulnya kalau mau maju semua, karena ada pertimbangan satu lain hal, banyak ketakutan dari teman-teman para korban juga untuk melapor. Akhirnya memutuskan untuk hari ini 1 orang. Tapi tidak menutup kemungkinan hari berikutnya akan ada laporan kembali menyusul. Bang, kalau dari laporan sebelumnya kan terlapornya itu lidik, apakah di laporan kali ini langsung menembak nama Timothy Ronald atau seperti apa Bang? Sama dengan laporan sebelumnya. Sebetulnya lapornya sudah tertuju ke orang yang jelas kok, si TR sama si K juga dengan Akademi Kriptonya. Tapi ada komunikasi Sampai sejauh ini, saat ini belum ada komunikasi dengan terlapor. Bahkan justru ada yang berkomunikasi, yang muncul ke publik itu orang-orang di sekitar terdekat dia, bukan dia yang langsung. Kalau korban yang ini kerugiannya berapa? Yang ini 1M lebih, 1 orang. Bang, izin, ini apakah korban ini sudah berapa lama sih untuk main kripto sendiri di Range kasus ini? waktunya dari tahun 2023 sampai 2024-25. Oke. Bang, apakah korban ini sebelumnya tidak mengecek dulu kan, karena sebelum-sebelumnya kan sudah ada nih kasus-kasus yang serupa begitu, dan akhirnya korban ini jatuhnya ke kasus ini juga nih, terkena kripto juga. Pada dasarnya ya, ini sebetulnya masuk substansi. Tentunya kamu membicarakan setelah laporan di sini ya diterima. Begini, ini orang punya hak. Mereka nggak sadar kalau mereka terjebak ke dalam suatu jebakan-jebakan yang sangat kejam ini. Mereka awalnya nggak sadar. Mereka berpikir, oh ini edukasi yang benar, memberikan arahan yang benar. Bahkan mereka pun nggak sadar ternyata mereka juga nggak diberitahu lembaga ini atau wadah ini punya lisensi apa enggak. Nah, mereka terjebak ketika sudah masuk. Sangat sulit bagi mereka untuk keluar karena mereka sudah bayar dan dipengaruhi orang yang punya pengaruh. Ini sulit, ini sudah masalah psikologis ini orang. Ini seperti orang dihipnotis. Jadi itu sadar dulu kemudian hari. Ketika sudah betul ambruk baru mereka sadar, oh ternyata selama ini kita ikut yang salah. Nah, seperti itulah yang terjadi. Mungkin bukan masalah cek apa nggak cek, gitu. Korban bisa speak up gak sih Bang? Ya, Korban bisa speak up gak sih? Oh, boleh Awal nanti. gabung komunitas dengan TR itu seperti apa mungkin?
awal gabung komunitas TR itu seperti Awal apa? gabung untuk saya sendiri sih sudah terjun di industri kripto ini sudah 5 tahun, dan saya kenal dengan beliau tuh melalui sosial media, melalui Instagram, dan akhirnya di era 2023 sampai 2024 saya join bersama teman saya, dan tidak sesuai dengan visi misi yang mereka janjiin dari awal, dan ada beberapa case seperti kita yang komplain dan kita di kick dari grup atau di room chatnya dimatiin seperti itu. Kak, penawaran apa sih yang mereka tawarkan akhirnya bisa kamu kepincut nih sama yang satu ini? Sebenarnya kalau penawaran, semua orang itu pasti menawari hal yang baik ya, cuma tidak seperti dengan realitanya yang dimana menawarkan win rate sekian persen dan realitanya nggak seperti itu. Berapa persen emang itu yang ditawarkan? Win rate yang ditawarkan pasti puluhan persen. Nyatanya malah merugi atau misalnya berapa? Ya nyatanya tidak sesuai itu sih. Kamu baru menyadarinya kapan sih Kak? Kan biasanya tahun pertama, tahun kedua oke lah gitu, atau pas di tahun ketiga baru kamu merasakan bahwa kamu mengalami kerugian atau Kalau gimana? untuk hal disadarin sama enggak itu setiap orang berbeda ya fase momentum waktunya, tapi setelah ada satu case coin yang kita sebut ini manta, yang dimana mungkin kita menjadi exit liquidity dia dari entryan koin tersebut. Tapi udah pernah dapat menerima keuntungan dari, Kalau keuntungan bukan dari dia sih, dari saya sendiri. maksudnya? Ya dari basic saya sendiri sebagai trader. Oh, berarti nggak mengikuti Saya apa join yang kelas dia dia kan juga perintahkan. sebenarnya bukan untuk sinyal gratis ya, lebih kayak ke fundamental dan sebagainya. Berarti keuntungan itu bukan mengikuti perintah yang TN Iya. nanti Ronald berikan, suruh beli ini, nggak pernah ngikutin gitu. Ada beberapa diikutin, tapi ada beberapa juga dari individual sendiri. Ini mas satu lagi kita mau bawa jenis pengancaman yang biasa dilakukan sama TR ya. Ini kita dapat capturean dari salah satu orang, di mana ini isi dari DM Twitter, akunnya dia langsung. Ketika dia berada di Polda Metro, dia foto, dia melakukan intervensi. Nah ini kan capturean di DM ya. Nah ini foto aslinya. Maksud saya begini loh, apa iya dia menjual nama dan mengintervensi seperti ini ketika dia sedang berada di Polda Metro Jaya gitu? Ini kan sangat mencerminkan hal yang tidak baik. Dan ini sering dipakai sama dia. Ini juga ada lagi. Yang ini berbeda. Ya kita lihat gaya lu nanti kayak gimana. Pamer lagi foto. Nah ini foto aslinya. Nah ini nih yang mau kita tambahin nanti untuk sebagai apa? Ini bukti pengancaman dia, intervensi dia kepada para member. Ini dari TR ditujukan kepada membernya, Akademi Kripto. Ini kejadian tahun lalu, kurang lebih. Dan orangnya nggak berani berbicara, nggak berani lagi. Sebelum ada speak up. Itu ke member secara general semuanya atau Ini beberapa, karena ada lagi selain ini. ada ke Younger atau ke kakak ini? Kenapa? Ada nggak? Yang ke Younger dan ke kakak ini Yang ada ke nggak? Younger baru banget kejadian kemarin di Instagram ada teror. Itu udah kita screenshot juga. Berarti itu akan menjadi masuk ke pasal baru? Pengancaman? Kemungkinan atau gimana? kita bakalan diskusi dulu nanti. Kalau pelapor sebelumnya kan tergiur konten flexing dari TR, kalau yang sekarang ini bayang Saya nggak pernah tergiur dengan content flexing sih, karena apapun yang di publish di sosial media, it's all bullshit for me. Kita nggak tahu fakta di belakang layar seperti apa, dan saya join kelas seperti ini juga bukan untuk iming-iming sebagai profit besar, tapi sebagai ya ibaratnya kita sekolah untuk lisensi guru dan segala macam. Saya nganggap seperti itu sih, bukan content flexing atau instant being rich. That's it. Bang, mungkin apa sih yang pasal berapa yang akan ingin dilaporkan ke Sebentar, untuk pasal ini kita masih, makanya nanti ada namanya, nanti kan di SPKT ada namanya konsultasi. Kita juga belum bisa menyebut secara final bahwa ini pasal ini. Ini kita kan nanti nggak enak sama teman-teman di penyidik. Nanti kan memutuskan itu, nanti kan teman-teman di SPKT pasal berapa. Makanya nanti adakan konsultasi pasal yang tepat dengan bukti-bukti ini gitu. Jadi belum bisa kita sebutkan pasal yang jelas. Yang kita laporkan ada undang-undang ITE, ada tentang penipuan KUHP, kemudian tentang TPPU dan undang-undang perlindungan konsumen. Itu yang sudah jelas pastinya, undang-undang akan kami laporkan. Nah, pasal-pasal nanti menyusul aja setelah kita membuat laporan. Aman semua? Terima kasih Oke, banyak. thank you ya. Terima kasih Bang. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.